Shalom. Halo. Shalom. Halo. Salam Bapak Ibu semua, selamat pagi. Pagi. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari yang terkasih, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita mau satukan hati, satukan rasa, dan satukan fokus pikiran kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa yuk. Kita sejenak menenangkan diri kita percaya ada urapan dan jamahan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan tinggal diam tenang terletak kekuatan kami, dan kami diam di bawah tata kasih karunia Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Engkau telah memberikan dan memperlengkapi kami dengan kehidupan yang hari demi hari penuh pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Ibu Biho sudah tiba dengan selamat, sehat, dan tak kekurangan suatu apapun. Sekalipun ada beberapa dari kami yang sedang terganggu kesehatannya, entah batuk, entah pilek, entah mungkin kurang enak badan, tetapi kami percaya Tuhan, ini semua tidak akan mengganggu dan tidak akan bisa mencegah kami untuk datang menghadap tahta kasih karunia-Mu, karena kami percaya dengan kami datang di pagi hari ini, maka kesembuhan terjadi, kesembuhan kami terima, pemulihan itu terjadi, pemulihan itu kami terima, dan janji Tuhan itu tergenapi, janji Tuhan itu kami terima, sebab kami adalah ahli waris janji Allah. Kami berhak untuk menerima dan kami berhak untuk menikmati dalam kehidupan kami, sebab sebagaimana ada tertulis, karena kami adalah milik Kristus, maka kami adalah juga keturunan Abraham yang berhak menerima apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin, saudaraku yang terkasih, dan kita beri tepuk tangan sambil senyuman penuh dengan keceriaan dan sukacita. Oke, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita puji dan kita sembah Tuhan kita, Allah yang layak ditinggikan ya. Dan kita mau naikkan pujian yang sama seperti lagu rohani yang Anda baru saja dengar ya. Jadi Abu yakin kita semua bisa menyanyikan pujian ini. Yuk mari kita memuji Tuhan. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang sepakat meninggikan Tuhan Allah kita beri tepuk tangan yang meriah dulu sama-sama yuk. Mari puji Tuhan, mari puji Dia, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya ku tinggikan, selamanya ku sembah, selamanya ku andalkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk. Setuju apa Buna? Setuju untuk memuliakan Tuhan setiap saat dan setiap hari. Amin. Iya dong. Karena dengan kita meninggikan Allah kita yang heran dan luar biasa setiap hari, maka kita akan
bertatap muka dengan hadiratnya setiap hari. Jadi kalau kita setiap hari atau setiap saat meninggikan Dia dan memuliakan Dia, maka setiap hari dan setiap saat kita bukan hanya bertatap muka dengan hadiratnya, tetapi kita memiliki dan merasakan dan mengalami kuasanya. Yang mau mengerti, mari sama-sama katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Coba Bapak Ibu dan anak-anakku, jikalau Bapak Ibu dan anak-anak masih dalam gelombang kesadaran penuh, boleh angkat tangannya dan berikan senyuman. Bersukacita ya. Oke. Saudara, Roh Kudus menuntun dan menggerakkan hati saya untuk menerapkan di dalam BW per bulan ini sebuah format ya, bukan format ya, tetapi ada skema yang berbeda gitu ya. Jadi untuk yang sering bikin catatan ya, boleh dalam 1 minggu ini itu bertemakan tentang menjaga hati. Ya, judulnya menjaga hati. Ya, saudara ya. Karena memang apa yang kita baca hari ini yaitu di 2 Tawarikh pasal berapa Bapak Ibu? Yes, betul sekali. Pasal 30 32. Yuk kita langsung buka. Di situ dikatakan tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Ayat yang ke-24 saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Wow. Katakan wow, wow. Wow, kenapa? Kalau begini saya rasa kita semua tidak akan takut kalau kita kena jatuh sakit saudara. Karena ada tanda ajaib yang menyertai orang yang sakit. Ya, kalau dari awal sudah tahu. Tapi kalau dari awal belum tahu bagaimana Abuna? Itu adalah ujian iman. Tapi jangan lupa, sebelum tanda ajaib, prosesnya bagaimana? Ia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Apa itu titik terendah dalam hidupnya? Dalam bahasa Ibrani, tadi malam Abuna temukan, jatuh sakit itu artinya adalah halah. Katakan halah. Ya, tapi bukan halah, bukan gitu ya. Halah gitu, bukan gitu ya. Tapi halah. Halah ini apa? Sebuah keadaan yang membuat kita tidak mampu berkegiatan sebagaimana biasanya dikarenakan kehilangan kekuatan, mulai dari kekuatan jasmani dan juga kekuatan berpikir. Sudah jelas kalau orang sakit gimana bisa mikir ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena daya tahan tubuhnya menurun. Padahal Hizkia adalah raja yang saleh. Hizkia orangnya baik. Hizkia mentor rohani yang menurut Abuna punya integritas. Dia bisa mengimplementasikan, dia bisa mencontohkan implikasi kebenaran dalam hidup kita sebagai orang percaya sehari-hari seperti apa. Dia bisa mensinergikan dan dia juga bisa mengaplikasikan. Kurang apa lagi? Dia pun selalu mengandalkan Tuhan. Dia berani dan dia punya prinsip yang kuat. Akan tetapi ternyata Tuhan izinkan Hizkia tetap mengalami yang namanya sakit, ya. Lemah tak berdaya, kalau singkatnya seperti itu. Ya. Jadi apa yang hari ini sedang kau alami? Anak-anak muda emang bisa lemah tak berdaya? Bisa saja. Orang tua bisa, semua manusia segala usia akan ketemu momen di mana dia lemah dan tak berdaya. Biasanya itu adalah ketika yang seharusnya dia mau lakukan, dia mau
kerjakan, dia mau jalankan, tetapi tidak bisa. Ya, dalam konteks dan konsep apapun. Jadi coba kita terselidiki hati kita hari-hari ini. Ya, kalau orang tua bagaimana? Paling gampangnya itu adalah orang tua, ya dari mulai saya sedang lemah tak berdaya juga Abuna, karena ternyata dengan keadaan sekarang pengeluarannya kok lebih besar ya daripada pemasukannya. Contoh, orang pasti lemah tak berdaya dengan kondisi ini. Lalu kemudian menghadapi pergerakan dan perubahan perilaku pasangan, itu pun juga bisa membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Lalu perkembangan anak, psikologinya bagaimana, itu pun lemah tak berdaya. Karena kita bisa dibuat, apa yang harus saya lakukan ya, bingung. Atau anak-anak muda juga bisa gitu. Ketika anak-anak muda, aduh pengennya ini nih misalnya, tapi dilarang sama orang tua saya. Pengennya begini, tapi saya juga tahu nih bahwa ini nggak boleh, karena kalau saya begini saya melanggar kepercayaan Tuhan. Itu pun juga lemah dan tak berdaya. Atau pelayanan juga demikian, ya. Pelayanan juga begitu, sudah sering melayani tapi kok belum ada perubahan, seakan-akan lemah tak berdaya. Nah, saudara, kuncinya itu ada dua. Yang pertama adalah sama sebagaimana kalau nanti Bapak Ibu berkenan, ketika nanti yang di YouTube OIC sudah ditayangkan, bisa nonton live streaming mengenai, tapi nggak live streaming, itu direkam ya, live recorded maksud saya, itu mengenai tentang bagaimana kita menjadi ahli waris dari apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham ya. Nah, di situ ada satu yang linear dengan keadaan kita sekarang gitu, kalau Bapak Ibu nanti pelajari dan juga dengar. Karena apa? Karena apa yang membuat kita berpengharapan adalah bukan apa yang terlihat oleh mata kita sebagai manusia. Karena apa yang terlihat oleh dari mata manusia itu bisa dirubah dan bisa berubah. Tetapi apa yang tidak terlihat oleh mata kita secara jasmani manusia, itulah yang menjadi pengharapan kita. Yaitu apa? Janji Allah. Jadi di Galatia 3 ayat 29, tapi kemarin dijelaskan dari 15 sampai 29. Pokoknya intinya adalah kalau Allah udah janji, Paulus tuh ngajarin begini. Kalau kita milik Kristus, kita tinggal dalam Kristus, kita itu sebenarnya keturunan Abraham. Karena Allah berjanji di masa Abraham itu sudah menubuatkan bahwa janjinya itu akan tergenapi ketika yang menjadi keturunan darinya, dari Allah, itu hadir di dunia. Ya, gitu. Yaitu siapa? Ya Yesus Kristus, inkarnasi dari asap yang berasal dari Allah. Nah, tapi kalau sekarang bagaimana nih Abuna? Dalam keadaan-keadaan seperti itu, nggak ada cara lain. Kita ikuti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Hari ini cuma satu ayat aja. Sehingga hampir mati. Ini udah lemah tak berdaya banget ya. Udah nggak ada semangat hidup. Kalau anak-anak muda apa sih? Ya ketika keinginannya tidak terpenuhi itu biasanya udah langsung nggak ada semangatnya. Mulai dari pengen sesuatu tapi nggak terpenuhi, ya. Atau misalnya cari kerja nggak dapat, cari pasangan juga salah terus, atau masih menunggu apa yang diinginkan. Itu biasanya bisa jadi sakit ya, tanda di sini. Nah, tapi lihat bagaimana ia langsung mengambil sebuah sikap, nggak pakai basa-basi. Ia apa saudara? Berdoa. Berdoa itu dari huruf Ibrani disebut sebagai palal, katakan palal. Ya, jadi kalau halah itu lemah tak berdaya, sakit. Ya, jadi sakit di sini jangan dikonotasikan jasmani terus, tapi keadaan di mana engkau sudah tidak lagi punya semangat hidup gitu. Ya, nah kalau sudah begitu harus gimana? Biasanya orang langsung nggak kepikiran untuk berdoa. Tapi hari ini Roh Kudus ingatkan,
Perihal ada yang mau nurut, enggak nurut, ya itu terserah Anda. Karena kita semua dikasih free will. Kalau Anda tanya, Abuna kalau lagi bingung ngapain? Berdoa. Kalau lagi emosi, doa. Saya doa. Lagi marah banget, saya doa. Berarti doanya sambil marah-marah? Enggak. Saya narik napas dulu, tenang dulu, minum dulu, tenang. Terus saya berdoa, tapi saya bilang, Tuhan, aduh aku tuh marah banget gitu. Saya lebih baik begitu. Dan terjadi itu luar biasa dahsyat, tanda ajaibnya muncul. Karena begini saudara, kalau kita berdoa, kita itu sedang berhadap-hadapan dengan Sang Pencipta alam semesta ini yang disebut dengan Allah dan namanya adalah Yesus Kristus. Kita sedang membawa sesuatu yang menjadi bahan untuk dipertimbangkan, didiskusikan, diserahkan. Karena doa itu bukan sekedar ucapan, tapi penyerahan diri total di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan ini yang membuat kita akan menjadi kuat. Jadi kalau misalnya hari-hari ini saudara berpikir begini, saya sebenarnya anak hamba Tuhan, anak pelayan Tuhan, atau saya seorang pelayan Tuhan yang taat dan setia, kok saya selalu dalam keadaan lemah terus ya? Jawabannya adalah lebih dalam. Lebih dalam apa? Lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi untuk mencari wajah Tuhan. Lebih dalam lagi untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana doa gak boleh sebagai formalitas kan. Tapi itu adalah suara isi jeritan hati gitu. Siapa yang merindukan tanda-tanda ajaib hari-hari ini? Bapak, Ibu, dan anak-anakku boleh angkat tangannya. Anda merindukan tanda-tanda ajaib? Haleluya. Taruh tangan di dada sama-sama. Aku merindukan tanda-tanda ajaib. 1, 2, 3. Aku merindukan tanda-tanda ajaib. Pejamkan mata saudara. Pejamkan mata saudara. Dengar dan renungkan. Jangan tidur ya. Hidup kita ini yang memiliki iman, yang memiliki kerajinan, terkadang bisa kendor. Sama seperti handphone yang baterainya bisa lemah. Apa yang kita lakukan dan kita butuhkan? Kita butuh penguat, kita butuh penyuplai, kita butuh charger. Doa adalah charger rohani yang mengkoneksikan kita kepada sumber power sejati. The truth power. Dalam keluarga, jangan longgar dalam mesbah doa. Jangan ragu ketika ada yang sakit. Engkau mulailah berdoa. Respon pertama kita harus seperti itu. Dan untuk anak-anak muda, jangan tunggu tenang dulu baru berdoa. Tunggu kaya baru berdoa. Tunggu punya pacar baru berdoa. Tunggu punya pasangan baru berdoa. Tunggu punya kerja baru berdoa. Tunggu mapan baru berdoa. Tunggu kuat baru berdoa. Justru di masa lemah mula engkau harus berdoa supaya engkau selalu belajar bergantung kepada rencananya Tuhan. Bagi Anda yang akan bekerja hari ini, semakin engkau mengalami tekanan dalam pekerjaanmu, semakin masuk lebih dalamlah di dalam doamu. Karena dari situlah engkau akan dituntun, dipertemukan dengan jalan keluar yang ilahi dan berkuasa adikodrati. Dan bagi kita semua yang adalah pelayan-pelayan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan andalkan pengalaman, jangan andalkan usia, andalkanlah betapa seringnya kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Dan mari kita berdoa saat ini. Kiranya setiap kami mau mengakui kelemahan kami ya Tuhan. Ajarlah setiap kami untuk menjadikan doa sebagai respon pertama, nafas pertama dalam hidup. Karena hanya kepadamu dan di dalam Engkaulah kami akan mendapat kekuatan yang baru,
kami mendapatkan sandaran yang kuat dan kami mendapat jalan keluar yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat lemah, aku mau langsung berdoa. Saat tak berdaya, aku mau langsung berdoa. Mari saudara, perkatakan dengan saya, katakan sekali lagi. Saat aku lemah, aku mau langsung berdoa. Saat aku tak berdaya, aku mau langsung berdoa. Dan inilah tanda ajaib yang akan Tuhan nyatakan kepadamu untuk engkau terima, yaitu berkat-berkat damai sejahtera dan janji Allah yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Bagaimana Allah akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ini terjadi atasmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah dengan iman, bangkit dan berdoalah senantiasa, terutama saat engkau lemah tak berdaya. Sebab di balik itu engkau akan melihat tanda-tanda ajaib. Tuhan akan nyatakan dan engkau akan terima. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya menerima tanda ajaib, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dibukakan, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Tuhan Yesus Amin. memberkati Bapak dan Ibu. Abuna Amin. Abuni. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih Makasih Bapak Abuna Ibu Abuni, semua. Bapak Tuhan Bapak Yesus Ibu Makasih memberkati Abuna kita. sekalian. Abuni. Yesus Terima memberkati kasih Abuna semua. Abuni, Bapak Ibu Tuhan semua. Terima kasih memberkati. Abuna Abuni dan teman Terima kasih semua. Abuna Abuni. Terima kasih Abuna Memberkati. Abuni. Memberkati. Amin. Abuna Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus berkatin. Waduh, ini ya luar biasa ini ya. Tuhan Yesus Pamit memberkati. dulu ya. Dahsyat dan ajaib ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Wow, Abuna Abuni. dahsyat dan Bapak Ibu ajaib. sampai ketemu Semuanya besok Bapak Ibu lagi. sekalian ya. Pokoknya anak-anakku tetap semangat, ingat pesan hari ini. Dan kalau hari ini ada tanda ajaib, besok bagi-bagi ceritanya ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Shalom, bye. Dadah. Makasih Abuna ya, Bu Leri. Iya, Ya, Abuni mana? Terima kasih. ini Terima kasih juga Ibu. Nah, Ika. Dadah. Aryan mana deh? Nggak ikut ya si Aryan. Dah.